Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Kejadian ini bermula di sebuah desa, yaitu Desa Tumbang Manggu. Dan di desa ini ada dua orang pemuda yang senang berburu, yaitu Unggak dan Lihai. Biasanya hasil buruan yang mereka dapatkan, mereka jual di desa ini dan di desa-desa sekitarnya. Pada suatu hari, Unggak dan Lihai bersiap-siap untuk berangkat berburu hewan menggunakan kendaraan motor trail ke lokasi yang mereka tuju, dan jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam melewati jalan milik sebuah perusahaan HPH. Walaupun lokasinya dianggap keramat, tapi di lokasi ini juga banyak hewan liar yang bisa diburu, khususnya babi hutan. Singkat cerita, akhirnya Unggak dan Lihai sampai di lokasi yang dituju. Mereka pun menaruh kendaraannya di pinggir jalan dan berjalan kaki ke dalam hutan untuk berburu. Setelah beberapa kilometer mereka berjalan ke dalam hutan, mereka melihat seekor babi hutan sedang makan. Lalu Lihai mempersiapkan senjatanya untuk menembak, dan Unggak juga melakukan hal yang serupa di posisi yang berbeda. Dan akhirnya babi itu pun berhasil mereka lumpuhkan. Unggak dan Lihai puas dengan hasil buruan mereka hari ini. Lalu mereka berdua segera membawa buruannya untuk dibawa pulang. Pada saat mereka berjalan kembali ke kendaraannya, Lihai tiba-tiba ingin buang air, dan Unggak pun akhirnya menunggu Lihai mencari tempat untuk buang air. Pada saat Unggak menunggu Lihai, tiba-tiba dia melihat sosok rusa putih mandi di sekitar anak sungai yang jaraknya tidak jauh dari tempat dia berdiri. Lalu Unggak pun diam-diam mendekati rusa tersebut sambil mempersiapkan senjatanya untuk menembak. Rusa putih tersebut berjalan kembali, dan Unggak pun terus membuntutinya secara perlahan sambil membidikan senjatanya. Rusa putih itu terus membawa Unggak jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya rusa putih tersebut tiba-tiba menghilang di balik pepohonan. Unggak pun terkejut ketika melihat buruannya hilang dan tersadar bahwa dia tersesat di dalam hutan. Lalu dia memanggil Lihai dan terus berjalan, berharap Lihai bisa mendengar suaranya. Lihai pun juga berusaha mencari Unggak dan memanggilnya sambil menelusuri hutan yang sangat luas. Hingga akhirnya sampai senja pun Lihai tidak menemukan Unggak. Ketika Lihai masih sibuk mencari sampai di dekat tepian anak sungai, dia melihat seekor rusa putih mandi persis seperti yang Unggak lihat sebelumnya. Lihai pun berusaha sembunyi dan mempersiapkan senjatanya untuk menembak. Namun, tiba-tiba rusa itu kembali berjalan dan menjauhi anak sungai. Lihai pun berusaha membuntuti rusa tersebut sambil membidikan senjatanya, berharap rusa itu bisa berhenti sejenak. Namun, rusa putih tersebut
terus membawa Lihai jauh ke dalam hutan dan akhirnya menghilang di balik pepohonan. Lihai pun terkejut melihat rusa tersebut menghilang dan akhirnya dia sadar bahwa dia pun ikut tersesat. Lihai akhirnya berusaha mencari Unggak dan Unggak pun demikian. Hingga akhirnya di waktu yang bersamaan mereka berdua melihat rusa putih tersebut sedang makan. Lihai pun akhirnya mempersiapkan senjatanya dan membidik rusa tersebut. Begitu pula Unggak, dia juga membidik buruannya. Dan akhirnya rusa putih tersebut berhasil Unggak lumpuhkan. Dan ketika dia mendekati buruannya, dia terkejut dan syok melihat Lihai tergeletak bersimbah darah. Akhirnya dia segera memapa Lihai, namun sayang, sebelum sampai di kendaraan, dia sudah menghembuskan napasnya yang terakhir. Akhirnya Unggak pun berlari meninggalkan Lihai untuk segera menuju ke kendaraannya dan meminta bantuan warga desa untuk mengevakuasi jenazahnya. Karena Unggak tidak mampu untuk mengevakuasinya sendiri dikarenakan badan Lihai yang besar. Singkat cerita, Unggak pun sempat didekam di penjara karena dia tidak sengaja menghilangkan nyawa rekan berburunya. Dan beberapa tahun kemudian, dia dibebaskan. Tidak ada yang tahu bagaimana dan di mana Unggak sekarang berada. Ada yang mengatakan bahwa dia sekarang berada di Kalimantan Barat dan bekerja di sebuah perusahaan HPH. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia pergi ke Sumatera. Namun yang pasti, dia merasa terpukul dan trauma atas kejadian yang dia alami pada saat berburu dengan temannya di hutan keramat tersebut. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketika kita berada di hutan belantara, harus selalu waspada, pikiran jangan kosong, dan selalu berdoa agar dijauhkan dari gangguan, baik itu hewan buas maupun dari tipuan makhluk tak kasat mata. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya dari awal sampai akhir cerita, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.